Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Alia Firza dengan NPM 250606105 dari program studi D3 Administrasi Perkantoran, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah analisis kebahasaan dalam karya tulis ilmiah. Saya mengambil contoh karya tulis ilmiah dengan judul Perilaku Remaja dalam Mengkonsumsi Minuman Suplemen Bersinergi di SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo oleh Irwan Prastio. Di dalam makalah ini terdapat kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, bab 2 pembahasan yang meliputi kesalahan ejaan, kesalahan penulisan huruf, kesalahan kalimat yang tidak efektif, kesalahan paragraf, dan yang terakhir kesalahan penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Lalu ada bab 3 penutup yang meliputi kesimpulan dan daftar pustaka. Dimulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bahasa merupakan sarana utama dalam penyampaian gagasan dan informasi dalam karya ilmiah. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat menentukan kualitas serta kredibilitas sebuah karya tulis ilmiah. Melalui bahasa yang tepat, penulis dapat mengungkapkan ide secara logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kebahasaan terhadap karya tulis ilmiah tersebut untuk menilai sejauh mana penulis mematuhi kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disebut PUEB dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut KBBI. Kedua, ada rumusan masalah yang mencakup carilah kesalahan berbahasa yang terdapat di dalam sebuah karya tulis ilmiah dari segi kesalahan ejaan, kesalahan penulisan huruf, kesalahan kalimat yang tidak efektif, kesalahan paragraf, dan kesalahan penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Dan ada tujuan penulisan. Tujuan yang pertama, menganalisis ketepatan penggunaan ejaan dalam karya tulis ilmiah. Tujuan yang kedua, menilai kesesuaian penggunaan huruf kapital dan penulisan kata dengan kaidah bahasa yang benar. Yang ketiga, mengidentifikasi kalimat-kalimat yang tidak efektif serta kesalahan dalam penyusunan paragraf. Yang keempat, menilai penggunaan unsur serapan agar sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang kelima, memberikan pemahaman bagi mahasiswa dan penulisan karya ilmiah mengenai pentingnya penerapan bahasa yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ilmiah. Masuk bab 2 pembahasan. Yang pertama, kesalahan dalam ejaan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kesalahan penggunaan ejaan dalam karya tulis ilmiah. Contoh kesalahannya, telah diuji dan disetujui. Seharusnya di dan uji itu dijadikan satu. Jadi perbaikannya telah diuji dan disetujui. Lalu di SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo itu sudah benar karena menunjukkan tempat, maka di dan tempat SMA tersebut itu dipisah atau diberikan spasi. Lalu ada kesalahan di penulisan tanda koma dan titik yang masih kurang konsisten, seperti pada abstrak yang menggunakan kalimat panjang tanpa pemisahan. Analisisnya, penulisan kata depan di, ke, dan dari harus dibedakan penggunaannya dengan awalan di atau ke. Selain itu, tanda baca perlu digunakan secara konsisten untuk menandai batas antar unsur kalimat. Kesalahan penulisan huruf. Kesalahan juga ditemukan dalam penggunaan huruf kapital dan huruf kecil. Seperti contoh, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Perbaikannya, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogonya itu meliputi P-nya huruf kapital. Terus ada untuk memperoleh gelar ahli madya keperawatan. Perbaikannya untuk memperoleh dan gelarnya itu tidak menggunakan huruf kapital. Ahli madya keperawatan itu ada mengetahui. Seharusnya mengetahui. Analisisnya, huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama lembaga, atau gelar kehormatan yang diikuti nama orang. Penggunaan kapital yang berlebihan dapat mengganggu keterbacaan teks ilmiah. Lalu kesalahan kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif muncul karena struktur kalimat yang tidak memiliki predikat jelas, penggunaan kata berulang, atau pemilihan kata yang tidak sesuai konteks ilmiah.
Contoh kesalahannya, yang pertama, masa remaja dengan meningkatkan aktivitas untuk menyalurkan hobi dan kegiatan yang memerlukan suplemen minuman berenergi untuk mencegah kelelahan. Perbaikannya, masa remaja ditandai dengan meningkatnya aktivitas untuk menyalurkan hobi dan kegiatan, sehingga sering memerlukan minuman suplemen berenergi untuk mencegah kelelahan. Analisisnya, kalimat efektif harus memenuhi syarat kejelasan makna, kesepadanan struktur, kehematan kata, dan kepaduan gagasan. Banyak kalimat dalam karya ini perlu disusun ulang agar memiliki subjek dan predikat yang jelas. Lalu ada kesalahan paragraf. Beberapa paragraf, terutama pada bagian abstrak dan kata pengantar, memiliki struktur yang tidak efektif. Kalimat utama tidak ditonjolkan dan ide antar kalimat belum tersusun dengan logis. Contohnya, paragraf abstrak terlalu panjang dan berisi lebih dari satu gagasan utama, sehingga sulit untuk dipahami oleh pembaca. Perbaikannya, pisah kalimat utama atau tujuan penelitian dari kalimat penjelas atau metode dan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku remaja dalam mengkonsumsi minuman suplemen berenergi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik total sampling terhadap 53 responden. Analisis, sebuah paragraf idealnya mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas yang mendukung ide tersebut. Pemisahan paragraf diperlukan untuk menjaga kejelasan dan kesinambungan logika tulisan ilmiah. Ada kesalahan penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Contoh kesalahan yang pertama, resiko. Bentuk bakunya adalah risiko. Lalu mengkonsumsi, bentuk bakunya mengonsumsi. Lalu ada prosentase, bentuk bakunya presentase. Lalu frekuensi, bentuk bakunya frekuensi. Dan kuesioner, sudah benar, tapi ejaan kadang tertulis tidak konsisten, kuesioner atau kuisioner. Perbaikannya, gunakan daftar kata serapan baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lalu bab 3 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, karya ilmiah ini masih mengandung beberapa kesalahan kebahasaan, terutama pada aspek ejaan, huruf kapital, kalimat tidak efektif, penyusunan paragraf, serta penggunaan unsur serapan. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, menggunakan struktur kalimat yang efektif dan komunikatif, dan menyusun paragraf secara logis dengan satu gagasan utama, serta menyesuaikan kata serapan dengan ejaan baku KBBI. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, karya tulis ilmiah akan memiliki kualitas kebahasaan yang lebih baik, mudah dipahami, serta sesuai dengan kaidah kebahasaan ilmiah. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.